Tribuners, balik lagi nih bareng Angga di Jackpot Tribun Podcast. Hari ini Angga nggak sendirian dan spesial banget ada di Kartala Coffee. Di mana nih Kartala Coffee? Kita lagi ada di Citraland. Tadi kan Angga udah sebutin nih Angga nggak sendirian. Hari ini Angga ditemani dengan dua narasumber keren-keren. Kita sapa dulu, halo Mas Agus Hartomo. Halo. Halo. Nah, dengan ada juga Ibu Novi ya. Halo Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Nah, kita mau ngobrolin apa aja sih di sini? Yang pasti harus disimak terus nih sama Tribuners karena kita bakal bahas beberapa hal terkait dengan interior design. Nih Tribuners kan banyak banget nih katanya yang suka sama rumah-rumah kekinian, rumah-rumah konsepnya minimalis atau modern. Cocok banget buat kalian nih. Mungkin Mas Tommy boleh kenalan dikit dong Mas Tommy ini. Seperti apa yang dikerjakan atau apa nih? Jadi perkenalkan, nama saya Tommy. Saya di sini sebagai interior design dan saya juga membuat beberapa custom furniture untuk perumahan-perumahan juga. Biasanya sih lebih beberapa konsep-konsep rumah kita yang kerjakan tuh biasanya ngerjain rumah minimalis. Biasanya juga tergantung dengan klien juga sih sebenarnya. Jadi fokusnya tetap ke arah interior design, kita ke custom furniture, kita juga ke pembangunan dan lain. Berarti memang yang dikerjakan ini adalah hal-hal yang nggak jauh-jauh dari furniture, interior dan arsitektur ya. Mas Tommy ya. Mbak Novi nih, apa kabar Mbak? Baik. Kabar baik ya, sehat? Sehat. Mbak Novi boleh kenalan dikit dong sama Tribuners? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novi. Sehari-hari sebagai karyawan, kebetulan tinggal di sini di Citraland. Itu aja kali ya. Nah, ini Tribuners mesti pantengin terus karena kita akan bakal mengulik-ngulik seputar interior ya. Tadi sudah ada Mas Tommy ya. Mas Tommy nih, kan banyak nih di netizen nih atau di beberapa sosial media kan lagi ngehits tuh interior kekinian. Betul. Interior kekinian tuh apa sih Mas? Definisi kekinian, interior kekinian itu seperti apa? Jadi interior kekinian itu sekarang itu sudah hampir menjamur ya Mas ya. Interior kekinian itu sebenarnya kekinian sendiri kan sebenarnya yang saat ini terjadi. Nah, saat ini terjadi adalah trennya adalah lebih ke sosial media Mas. Sosial media. Terus contohnya sosial media yang seperti apa? Sosial media yang sekarang hampir semua orang itu ingin menjadi seorang content creator. Nah, otomatis kita udah hampir 2 tahun ya pandemi ini, terus hampir semua di WFH. Jadi untuk orang-orang yang biasanya berkarya di luar, bekerja di lapangan, sekarang hampir semuanya bekerja dari rumah. Nah, rumah-rumah saat ini pun bisa melingkupi semuanya Mas. Jadi rumah tuh nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan rumah benar-benar buat rumah tinggal lah, yang kita pulang, kita pergi kerja, pulang istirahat. Kalau sekarang di rumah pun nggak cuma sebagai tempat tinggal, tempat buat makan, tapi juga bisa buat bekerja, bahkan bisa buat menghasilkan uang. Seperti apa? Yaitu sebagai seorang content creator misalnya. Jadi rumah-rumah saat ini nggak cuma desain seperti rumah biasa, tapi didesain juga dengan konsep yang sesuai dengan kebutuhan dari orang yang mau menggali. Saya ngambil contoh ya, misalnya seorang yang ditinggali itu adalah seorang public figure atau content creator atau seorang yang suka foto-foto. Berarti kan otomatis rumahnya juga menyesuaikan ya Mas. Karena itulah interior kekinian lebih kayak searah gitu. Namun interior kekinian itu juga sekarang ada beberapa kalau misalnya namanya genre lah ya Mas ya. Itu ada yang seperti sekarang namanya minimalis, Skandinavian, vintage. Ada juga industrial yang lebih umum di Indonesia sih Mas. Yang lebih umum di Indonesia. Gitu ya. Kalau Mbak Novi sendiri nih, Mbak Novi tuh kan dengar-dengar nih punya hunian yang konsepnya minimalis. Iyakah minimalis? Iya. Cukup minimalis ya. Dalam arti apa nih? Mungkin perabotannya atau simple atau seperti apa sih Mbak Novi? Boleh cerita dikit mungkin? Kalau lebih ke pilihan furniturnya ya. Saya ambil yang simpel-simpel aja gitu. Yang simpel-simpel. Perintilan aksesoris gitu. Nggak banyak perintilan ya. Seminimalis mungkin. Seminimalis mungkin. Biar apa sih Mbak Novi biasanya? Sebenarnya lebih ke kan gini, saya kan kerja nih kerja gitu. Jadi ada waktu buat bersih-bersih itu tuh cuman nggak banyak kan, cuma kali 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Jadi maka saya ganti barang-barang yang minimalis itu supaya maintenance lebih gampang sih. Maintenance lebih gampang. Ya juga ya, karena kalau kayaknya ini bener nggak ya? Ini kan persepsi beberapa orang nih. Ada orang yang malas bersih-bersih kan, apalagi WFH kan. Tribuners juga beberapa yang di rumah kan WFH
work from home di rumah aja nggak ngapa-ngapain, mager. Jadi barang-barangnya mungkin jarang dibersihin. Itu kadang-kadang begitu nggak sih Mas Tommy? Betul sih. Bener Tapi ya? seperti rumah Mbak Novi juga ya, Mbak Novi juga kalau kita lihat kan rumahnya itu banyak banget bukaan-bukaan kacanya Mas. Jadi dengan bukaan-bukaan kaca itu sebenarnya membuat sirkulasi udara di dalam rumah tuh berjalan Mas. Otomatis debu itu nggak menempel. Oh. Jadi emang sekarang ya itu lebih nanti ke konsep ya, konsep rumah minimalis seperti apa gitu. Tuh Tribuners tuh kalau nggak mau rumahnya banyak debu, pasang banyak kaca ya. Iya, pasang banyak kaca tapi jangan kaca mati, kaca yang bisa dibuka. Oh, kaca yang bisa dibuka. Intinya tuh. harus punya ventilasi yang bagus sih Mas. Intinya harus ada ventilasi yang bagus. Iya. Ngomong-ngomong soal tadi nih, kalau kita balik cerita soal interior kekinian, kapan sih hal-hal seperti ini tuh mulai jadi booming nih, terutama Iya. di Indonesia? Oke, jadi sebenarnya interior kekinian itu kan yang paling dekat dengan Indonesia sebenarnya minimalis ya Mas konsepnya. Minimalis sendiri sebenarnya itu konsepnya diadaptasi dari negara Jepang Mas. Yang pertama kali. Oke. Nah lalu masuk ke Indonesia itu sebenarnya dimulai di tahun 2000-an ini sih Mas, mulai naik lah. Dan sebenarnya didukung dengan adanya brand-brand perusahaan yang membuat furnitur yang minimalis juga masuk ke Indonesia brand. Nah itu juga sangat mendukung desain-desain minimalis di Indonesia itu. Oke, berarti yang mempengaruhi desain-desain minimalis di Indonesia itu masih dari Jepang? Dari Jepang Mas. Pertama itu. Oke. Kan Jepang dulu juga udah terkenal tuh rumah-rumahnya minimalis tertata rapi. Nah Indonesia juga trennya mulai masuk ke situ jadi awal tahun 2000-an sih Mas sebenarnya. Mulai Tapi awal sepertinya 2000-an. baru hits ya di berapa 5 tahun, 7 tahun ke belakang ini ya. Oke, kalau Mbak Novi sendiri nih, kalau aku boleh tanya ya, Mbak Novi sendiri untuk huniannya sendiri memang apa ya, sudah minimalis sejak dulu atau memang karena kesibukan dan pekerjaan akhirnya saya mau berpindah ke konsep yang lebih minimalis atau gimana Mbak Novi? Kalau rumah sih sebenarnya ini pertama ya. Oke. Ya, jadi memang di sini di Cikalang itu kan udah konsepnya dari sana sudah minimalis. Jadi saya ngikutin dan kebetulan saya juga suka konsep minimalis. Ya udah akhirnya saya sekalian. Oke, lah terus gimana nih Mbak Novi? Akhirnya karakter Mbak Novi itu membentuk interior yang ada di rumahnya Mbak Novi. Ya karena saya orangnya simpel ya Mas. Oke. Simpel, nggak suka yang ribet-ribet gitu kan. Dan, tapi ada karakternya gitu. Jadi simpel tapi ada karakternya. Jadi hunian saya sekarang itu simpel, elegan tapi ada karakternya gitu. Dan itu karakternya Mbak Novi banget ya. Simpel banget, pokoknya seminimal mungkin dan nggak terlalu banyak perikilan. Seminimal mungkin ya nggak banyak peritilan. Tetap ada karakternya. Tetap ada karakternya ya. Kalau karena karakter tuh tiap orang beda-beda ya. Beda-beda. Mempengaruhi hunian juga Iya, ya. konsepnya pun beda-beda. Ada Konsepnya yang pun beda-beda. banyak juga dari klien dan teman-teman itu ketika di desain minimalis nggak suka itu juga banyak Mas. Oh begitu. Jadi ada yang sukanya klasik, ada yang suka modern, bahkan untuk melihat minimalis itu ada juga orang yang menganggap itu adalah kayak furnitur murahan Mas. Oke. Sebenarnya itu kan seni Mas, jadi Seni, itu ya. kembali lagi ke orang yang punya juga. Karena kan kalau misalnya lihat ada yang suka kalau kita ngomong minimalis kan suka furnitur yang shape-nya dari kayu itu kan seperti ini misalnya bentuknya rapi. Ya kalau orang lain tuh suka yang ada tekuk-tekuannya, ada itunya, ada itu tuh sebenarnya baik lagi ke penghuninya sendiri sih. Kembali lagi ke penghuninya Iya. ya, karena masing-masing penghuni punya karakter, otomatis mempengaruhi huniannya Betul. juga ya. Kayak huniannya Mbak Novi juga ya. Iya. Dan kesibukan juga kan. Kalau minimalis itu gampang maintainnya. Oke. Nah terus nih kembali ke Mas Tommy nih. Iya. Tadi kan Mbak Novi sempat nyampein kalau harus bersihnya tuh lebih simple, lebih mudah. Ada nggak sih tips-tips khusus untuk merawat furniture ataupun hunian yang konsepnya minimalis? Oke, jadi kalau dari tips and trick mungkin dari aku akan lebih ngasih tipsnya lebih ke arah sebelum rumah terbangun kali ya Mas, Oke. buat teman-teman dari Tribuners yang ingin punya rumah minimalis. Kalau mungkin dari Mbak Novi mungkin lebih ke perawatannya Mbak ya, nanti mungkin jelasinnya. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya pertama itu kalau misalnya buat tips yang paling penting itu kalau misalnya mau main di rumah minimalis kan warnanya putih ya biasanya Mas, putih, biasanya putih. abu muda, krem, itu kan warna-warna yang gampang kotor Mas. Nah aku menyarankannya adalah pertama pemilihan catnya Mas. Pemilihan catnya pilih yang jenisnya gampang dibersihkan Mas. Itu sekarang sudah banyak banget di pasaran. Catnya itu misalnya kena kotoran, kena kopi atau apa, itu tinggal dilap pakai lap aja dia bersih lagi Mas. Oh, Jadi itu wow. kotoran nggak nempel. Itu salah satu tips buat yang punya rumah minimalis. Terus kalau misalnya mau punya taman, kalau dulu kan taman harus hijau,
lalu misalnya perlu dengan ada namanya kita punya tanah terus dikasih rumput, perawatnya kan harus ada tukang taman ya Mas ya. Kalau sekarang taman sekarang itu banyak inspirasi dari taman Jepang Mas. Taman Jepang itu menggunakannya lebih ke arah batu-batuan. Di rumah Bu Novi ada ya, tamannya menggunakan batu-batuan gitu ya Mas. Okay. Ya batu-batuan itu sendiri lebih maintenance-nya lebih gampang Mas. Jadi kan untuk rumput dia nggak terlalu tinggi. Jadi perawatannya makin lebih enak, tinggal mungkin nyiram dan pupuk saja sih Mas gitu. Terus untuk pemilihan bukaan, sebenarnya konsep minimalis itu paling penting adalah di bukaan, yaitu bukaan dari jendelanya Mas. Biasanya rumah minimalis itu memiliki bukaan-bukaan jendela yang besar. Itu supaya tadi yang dijelaskan ventilasinya udara yang bagus. Itu akan mempengaruhi kesehatan rumah juga. Terus untuk ventilasinya dengan udara yang bagus, debu-debu nggak numpuk seperti itu. Nah, lalu berikutnya mungkin pemilihan dari material-materialnya itu material-material yang lebih low maintenance dengan produk sekarang itu. Kalau misalnya untuk keramik sekarang sudah pada lari ke granit Mas. Dan granit pun sendiri seperti yang ada di sekitar sini ya. Itu sekarang udah murah banget Mas, nggak kayak dulu. Jadi sekarang semakin dipermudah lah kita. Terus kalau mau mencari tips dan trik lagi lainnya di YouTube itu sebenarnya banyak banget bisa ya. Bisa dicari di sosial media ya. Tapi secara singkat mungkin itu ya, secara umum ya. Paling singkat itu tinggal nanti buat natanya seperti apa itu bagi di e-commerce sekarang kan banyak banget ya barang-barang minimalis yang sangat membantu kita buat nge-build kamar gitu. Oke, berarti memang kalau bisa dibilang bahkan dari sejak awal dibangun pun sudah harus dipilih bahan materialnya juga yang pas juga ya, supaya nanti jangan sampai kitanya repot sendiri ya. Betul. Oke. Wah, keren banget sih. Tribuners nih, kalau mau pengen tahu gimana lebih lanjutnya, ini habis ini kita akan kedatangan salah satu tamu lagi spesial dari Citraland yang mungkin boleh jelasin sedikit-sedikit nih gimana sih Citraland ini menjembatani atau memberikan solusi nih buat teman-teman yang butuh dan cari hunian dengan konsep minimalis dan juga simpel. Jangan kemana-mana, tetap bareng Angga di Jackpot. Balik lagi nih bareng Angga Tribuna di Jackpot, Tribun Podcast. Nah hari ini selain tadi Angga sudah ngobrol-ngobrol bareng Mas Tommy dan Mbak Novi, ada tamu spesial lagi nih, ada Mas Adip. Selamat pagi Mas Adip. Selamat pagi Mas, halo semuanya. Boleh disapa teman-teman Tribuners. Nah Mas Adip ini adalah dari Citraland ya Mas Adip ya. Wih, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih Mas Adip soal rumah kekinian, konsep yang modern minimalis, terutama Mbak Novi nih sebagai salah satu warga negara Indonesia yang kesibukannya amat sangat padat ya kan. Kan butuh hunian yang langsung, aduh aku sampai rumah istirahat langsung, aduh weekend nggak perlu banyak-banyak harus bersih-bersih juga. Nah, bagaimana sih dari Citraland ini menjembatani atau memberikan jawaban untuk teman-teman yang punya mungkin kesibukan sama seperti Mbak Novi yang nggak sempat harus beberes rumah atau yang harus istilahnya harus ribet-ribet lah, itu gimana Mas Adip? Terima kasih sebelumnya. Jadi di Citraland BSP City Semarang ini salah satu kelebihannya kita punya city management, di mana city management itu yang mengurusi tentang keamanan, kebersihan, bahkan kebersihannya pun lingkungannya itu dijaga betul. Kemudian di tiap rumah itu tiap sehari sekali sampahnya diambil Mas. Kecuali hari Minggu, kalau hari Minggu libur. Jadi kayak Mbak Novi ini punya rumah di Forest Hill ya Mbak, itu konsepnya menyatu dengan alam. Jadi di Citraland BSP City Semarang ini kita tiap rumah, tiap klaster itu punya konsep yang berbeda-beda. Klaster The Ivy Park yang pertama itu punya konsep minimalis modern. Kemudian Victoria Valley itu konsepnya adalah Victorian. Kemudian Forest Hill punya konsep menyatu dengan alam. Kemudian konsep yang lainnya ada perumahan klaster Serena Hill, itu compact house modelnya. Kemudian yang paling baru adalah rumah dengan model farmhouse, American farmhouse, Victoria Highland namanya. Oh, berarti memang dari Citraland sendiri sudah menyediakan beberapa pilihan-pilihan hunian juga untuk teman-teman yang punya kesibukan beda-beda tadi ya. Betul. Kayak misalkan kayak Mbak Novi tadi, Mbak Novi membutuhkan hunian yang simpel lah, yang modern, minimalis itu. Sudah disediakan juga oleh Citraland juga jadi ya. kita dalam membangun kawasan ini ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah aturan dari pemerintah. Jadi konsep KDB, kemudian GSB itu kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah menyerap aspirasi dari masyarakat. Jadi kebutuhan pasar itu seperti apa kita coba terima. Makanya kan kalau ada
yang barusan menikah itu kita siapkan rumah yang minimalis yang compact. Kemudian kalau ada yang butuh rumah besar itu kita juga ada di klaster Victoria Valley. Jadi kebutuhan pasar itu benar-benar kita serap. Oh, berarti memang jadi apa ya, istilahnya solusi juga ya, memberikan Iya. jembatan juga seperti untuk Mbak Novi juga seperti itu ya Mbak ya. Oke, lalu kalau untuk kedepannya nih, kalau kita bicara soal rencana, apa sih rencananya Citraland tadi untuk kedepannya nih? Mungkin boleh cerita dikit nih. Ya, jadi dalam membangun kawasan, Citraland BSP City Semarang ini selalu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah aturan dari pemerintah. Jadi seperti GSB, kemudian KBB itu sangat kita perhatikan betul. Kita nggak berani melanggar aturan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, kita selalu memperhatikan kebutuhan dari masyarakat. Jadi market needs-nya itu betul-betul kita perhatikan. Kebutuhan pasarnya seperti apa itu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah konsep kedepannya. Kedepannya Citraland BSP Semarang ini kan masih 100 hektar ya dari lahan 1000 hektar. Wow. Artinya masih banyak kesempatan kedepannya pembangunan lagi. Saat ini yang sudah dibangun ada universitas, kemudian ada mall sedang on progress, kemudian sarana ibadah nanti juga ada. Jadi di sini nanti lengkap. Jadi sudah istilahnya one stop lah ya. Betul. One stop living ya. Betul. Jadi kalau dibilang tinggal ya. di sini nggak perlu kemana-mana lagi. Oke. Dan juga kita sediakan ini Mas ruko, shophouse. Jadi shophouse ini kan banyak sekali dimanfaatkan untuk kafe. Di mana kafe ini kayak Kartala ini kan sangat instagramable. Jadi apa ya, mengakomodir kebutuhan dari para milenial. Oke. Kemudian ada juga fasilitas yang sifatnya untuk cuci baju, laundry itu juga ada. Kemudian kayak tempat-tempat olahraga itu banyak sekali di sini lah Banyak pokoknya. banget ya. Tuh Tribuners tadi udah lihat ya, udah dengar sendiri juga, bahkan udah lihat-lihat juga tadi gimana sih huniannya Mbak Novi. Langsung nih kalau mau pengen tahu lebih lanjut atau seperti apa, boleh langsung cek ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Nanti boleh cek langsung, boleh lewat telepon ya, Boleh, atau boleh, lewat boleh. WA juga bisa. Tanya-tanya aja gimana sih. Aku pengen deh punya rumah dengan konsep yang modern, yang huniannya nyaman, yang terbuka juga dan sangat Ya, dan sehat yang ya untuk lingkungan. paling penting ya. lagi adalah ini kan saat pandemi ya Mas ya, di mana kesehatan itu menjadi yang utama. Hal utama. Nah di sini itu udaranya seger Mas, di mana kita juga punya danau yang dikelilingi jogging track. Itu tiap pagi, tiap sore kita bisa olahraga di situ. Kemudian rumah kita itu juga punya konsep cahaya dan sirkulasi udaranya itu diatur dengan bagus. Dan setiap rumah itu depan dan belakangnya ada taman pasti. Oh wow. Iya. Tuh Tribuners tuh, kapan lagi kan punya rumah depan belakang ada tamannya. Kalau jemur pakaian nggak usah di depan-depan lagi ya kan, langsung di belakang aja ya Tribuners. Bener ya Mas Ya, Adib betul, ya? betul. Oke nih Mbak Novi nih, kalau aku boleh ke Mbak Novi lagi nih. Mbak Novi nih, boleh dong saran tips buat teman-teman Tribuners, terutama yang aduh sama nih mungkin punya kesibukan cukup tinggi juga dalam mencari hunian seperti apa Mbak? Kalau menurut aku sih lebih ke lihat lingkungan ya, lingkungannya diperhatikan juga. Kalau mau ambil perumahan seperti di sini kan udaranya bagus ya kan, seger gitu. Kebetulan saya tuh suka olahraga juga Mas. Ya, suka olahraga, suka running gitu. Kebetulan di sini juga ada jogging track seperti tadi Iya, betul. Mas Adit bilang gitu. Saya tiap pagi itu sebelum berangkat ke kantor, biar nanti sampai kantor fresh gitu kan, saya jam 5 udah keluar. Jam 5 udah keluar, terus ke danau, putar 2 kali, balik, mandi, berangkat, siap-siap berangkat. Berarti memang istilahnya Mbak Novi pun di sini pun juga merasa nyaman juga karena fasilitas kesehatan pun ada ya, bisa jogging juga, udaranya pun sejuk juga. Gitu. Tuh Tribuners harus lihat juga aspek yang seperti itu, jangan sampai salah pilih lokasi dan lingkungan ya. Iya, betul. Mas Tommy sendiri nih, mungkin boleh sampaikan ke teman-teman Tribuners juga. Untuk tren hunian kekinian ini, jangan sampai salah pilih atau seperti apa nih Mas Tommy? Iya, jadi tren hunian kekinian untuk saat ini tuh intinya teman-teman janganlah asal milih lah maksudnya. Jadi emang benar-benar harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai
misalnya teman-teman ada yang mau punya rumah, baru menikah, baru 2 orang belinya rumah yang gede banget. Oh iya. Itu kan iya. akhirnya juga malahan maintenance-nya susah, terus ngisinya juga susah, otomatis kan kita kan juga nggak mikirin kita punya uang buat bikin bangunan aja, tapi kan kita juga harus mikirin gimana cara men-setting dalamnya juga. Jadi benar-benar harus menyesuaikan dengan karakternya sih Mas. Oke, terus kayak misalnya berikutnya adalah hobinya juga sih Mas, itu sangat penting banget di perumahan, dan terutama akses ya. Untuk akses di sini kan jalannya benar-benar digital line sangat-sangat bagus dan hijau, itu sangat-sangat jadi pilihan utama sih sebenarnya. Oke, berarti emang seperti tadi ya, harus lihat lingkungannya juga, prospek kedepannya seperti apa, apakah dia nyaman atau enggak untuk keluarga juga ya. Iya. Jadi kayak aku nih udah rutinitas pagi sampai sore, terus pulang kerja itu pulang ke rumah itu aksesnya Seger, itu ya. Jadi nyaman moodnya gitu. enak Iya. juga ya. Lihatnya Sampai hijau-hijau rumah gitu. seger lagi. Sampai rumah Jadi, fresh lagi ya. Kalau saya boleh nambahin, perumahan itu di mana-mana ada Mas. Jadi Iya. banyak perumahan, tapi rumah yang seperti Citraland BSD City Semarang ini jarang. Kenapa? Lokasinya ini istimewa. Yang pertama, dia berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan air laut, artinya bebas banjir. Kemudian ada danaunya yang seluas 7,6 hektar. Gede Itu itu ada di danau. Semarang, danau seluas itu. Dan itu Betul. kalau pagi, kalau sore luar biasa indahnya. Kalau sore itu kayak pantai, wah, kayak sunsetnya itu luar biasa. Ini Mbak Dan Novi itu nih, instagramable. Iya. Banget ya. Iya. Banget itu untuk Tribuners sudah dengar sendiri kan, jangan sampai salah pilih lokasi hunian, jangan sampai apa ya istilahnya kan beli rumah bisa jadi kan untuk keluarga nih, untuk keluarga berkembang, untuk melepas lelah dan segala macamnya, jangan sampai salah lah pilih lokasi, bener ya? Betul sekali. Thank you banget nih Mbak Novi, Mas Yeah. Tommy dan Mas Adi, thank you Terima kasih, banget. sama-sama. Tribuners, thank you juga udah pantengin Angga dan teman-teman di sini untuk ngobrol soal hunian kekinian. Pantengin terus Angga, tonton terus Tribun Podcast karena besok kita masih banyak lagi hal-hal yang mau dibahas. Angga pamit, undur diri, bye-bye. Bye.